وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Hari Jumat kita sudah sampai di pekan kedua dari bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir seperti itu ya. Dan semoga semuanya baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan lancar-lancar semuanya aktivitasnya, baik aktivitas yang berkaitan dengan hablum minallah maupun hablum minannas, hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan kita sama manusia, lancar semuanya dan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, di pekan kedua bahasan kita adalah di sini ada kebaikan, dan kisah kita kali ini yang akan kita bahas adalah kisahnya Nabi Isa alaihi salam, orang Yahudi dan batu emas kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah, sebelum ke situ tadi saya sebelum duhuran tadi itu dilihat di Metro TV ya tadi sebut merek TV ini jadinya berita kayak gitu ya terkait dengan Palestina ya. Masya Allah ya, ramai kayak gitu ya dunia, baik di masyarakat Eropa maupun di belahan bumi yang lain kayak gitu, yang mereka memprotes kayak gitu atas aksinya Zionis Israel yang kemudian menghadang kayak gitu ya, mencegah dari misi kemanusiaan dunia kayak gitu ya untuk Palestina, yaitu itu Sumut Flotilla kayak gitu ya, yang kemudian juga menangkapi beberapa aktivis ya kayak gitu ya. Dan saya tuh melihat gelombang aksi itu tuh terenyuh kayak gitu ya. Mereka nggak berhijab, mayoritas yang aksi itu nggak berhijab karena memang yang disud ambil itu adalah mereka yang ada di wilayah Eropa kayak gitu ya, mulai dari Inggris, Spanyol, kemudian Prancis kayak gitu ya, Yunani kayak gitu, yang mereka aksi demo itu kayak itu. Mereka menentang Zionis Israel kayak gitu. Saya juga jadi teringat dengan salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 82. Di situ Allah sudah mengabarkan bahwasanya yang paling istilahnya itu yang permusuhannya paling kuat itu dengan kaum mukminin itu siapa? Kaum muslim itu siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik kayak gitu. Dan siapa yang paling dekat hubungan baiknya itu, yaitu orang-orang Nasrani kayak gitu, karena di antara mereka ada rahib-rahib kayak gitu, di mana rahib-rahib itu bukanlah orang-orang yang sombong kayak gitu ya. Jadi untuk tafsir ayat ini teman-teman bisa cek lebih dalam kayak gitu ya. Cuma saya melihat aksi itu, saya ingat itu, oh ya Allah udah nerangin kayak gitu bahwasanya orang-orang Nasrani itu yang lebih dekat kayak itu dengan orang-orang muslim, maksudnya tidak sekejam orang-orang Yahudi. Kita tahu sendiri, dan negara Israel saat ini itu kan negara Yahudi, satu-satunya negara Yahudi, negara agama yang bisa berdiri itu kan negara Yahudi itu, Israel, zona Israel itu. Dan kita tahu betapa permusuhan yang mereka tunjukkan kepada saudara-saudara kita muslim di Palestina itu segitu kejamnya kayak gitu. Dan dari aksi tadi itu saya juga melihat antara penguasa sama rakyat saat ini terlihat sekali ada beda
pergerakan. Kalau rakyat, kemampuannya rakyat apa sih? Ya demo itu sudah paling, ya demo menunjukkan aksi kayak gitu ya, aksi solidaritas sama apa ya, aksi kemanusiaan semampu mereka. Tapi kemudian siapa yang bisa menghadang Zionis Israel yang dia menggunakan kekuatan itu? Itu kan negara ya berhentinya dengan negara, malah ditunggu aksinya para penguasa di mana rakyatnya sudah bersuara seperti itu, tinggal kemudian penguasanya ya, khususnya penguasa negeri muslim ya, bagaimana dulu sejarah mengajarkan bagaimana Rasulullah ketika memperlakukan orang-orang Yahudi, Bani Quraisy kayak gitu ya, terus kemudian juga Bani Quraidah dan Yahudi yang lainnya pada waktu itu tegas seperti itu. Nah, kemudian ditunggu ketegasan dari negeri-negeri kaum muslimin khususnya kayak gitu ya, terkait dengan pembelaannya atas saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina yang sudah 60.000 lebih ya yang syahid insya Allah. Dan kita yang ada di sini teman-teman, ya Allah, kita itu ya Allah mau ngapa-ngapain tuh bisa lolos gitu ya, gak ada halangan apapun. Dan kita kalau kemudian tidak semangat untuk mentaati Allah, entah terkait dengan ubudiyah ibadah makhluk kita ataupun yang lainnya, itu lihatlah saudara kita yang ada di Palestina, mereka yang seperti itu kesulitan untuk sholat, sulit untuk wudu, mungkin juga sulit mencari air kayak gitu ya, dan kesulitan untuk dan sebagainya, mereka dijaga imannya kayak gitu. Maka kemudian tersentuhlah hati kita melihat itu, dan bersyukurlah kita kepada Allah, dan ya kita memperbaiki apa-apa yang ya memang masih banyak dosa dan kekurangan dari kita kayak gitu. Dan kita hari ini bahasanya itu juga terkait dengan orang Yahudi kayak gitu. Kita mulai ya teman-teman ya, kisah kita terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, orang Yahudi dan batu emas. Teman-teman rahimakumullah, kisah ini bukan lagi dari bukunya Najwa Husain Abdul Aziz saya ambil, tapi ini sudah ganti buku gitu. Ini bukunya Syekh Mahmud Al-Misri ya, dia itu seorang penulis, beliau itu seorang penulis dari Mesir kayak gitu, dan bukunya beliau ini diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad kayak gitu. Nah, judulnya apa setelah diterjemahkan? Setelah diterjemahkan itu judulnya adalah Semua Ada Saatnya kayak gitu. Nah, teman-teman yang punya bukunya bisa dibuka di halaman 70, kita bahasanya hari ini terkait dengan kisah ini. Tapi ya saya mohon maaf kepada Ustadz Abdul Somad atau kemudian Syekh Mahmud Al-Misri ya, saya buat judul sendiri kayak gitu. Kisah ini yaitu kisah Nabi Isa, orang Yahudi dan batu emas. Kalau di buku beliau, di bukunya Syekh Mahmud Al-Misri ini diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad dengan judul Perlakuan Dunia Terhadap Para Penghuninya. Ini judul ini kurang lebih dia mengambil pernyataan dari Nabi Isa alaihissalam kayak gitu. Baik teman-teman, kalau Nabi Isa teman-teman sudah paham banget ya, maksudnya kisahnya Nabi Isa. Kisah Nabi Isa mulai bisa kita temukan di Al-Quran itu di Quran surah Ali Imran ya. Kalau Quran surah Al-Baqarah itu kan Nabi Musa sama Bani Israel dan Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya itu juga bisa ditemukan ya di dalam Quran surah Ali Imran kayak gitu. Nah, dalam Quran surah Ali Imran juga terdapat kisahnya Nabi Isa kayak gitu. Mulai dari ibunya juga ada. Nanti teman-teman bisa mulai buka kisahnya Nabi Isa dikandung oleh Maryam ya. Maryam itu anaknya Hana. Hana itu istrinya Imran yang menjadi nama surah Ali Imran kayak gitu ya, Masya Allah ya. Dan itu mulai dari Quran surah Ali Imran ayat berapa, 45 ayat, kisah bahwasanya malaikat Jibril mengabarkan akan mengandungnya Maryam, yaitu Isa kayak gitu, Isa Al-Masih kayak gitu. Nah teman-teman rahimakumullah ya, Nabi Isa diutus oleh Allah kepada Bani Israel kayak gitu ya, menjadi rasul bagi Bani Israel yaitu kaum Yahudi ini kayak gitu. Dan Masya Allah ya teman-teman ya, ini kisahnya itu ya, memang orang Yahudi itu sering kalau teman-teman sudah baca itu ya
Al-Baqarah itu terkait dengan Nabi Musa yang kapan hari pernah kita sedikit kupas itu ya, bagaimana Nabi Musa itu dibuat kayak gitu ya, gregetan kayak gitu sama Bani Israel. Demikian pula Nabi Isa ini sama kayak gitu ya, berpuluh-puluh tahun bertahun-tahun berdakwah, berapa yang kemudian beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan ajarannya. Itu cuma Hawariyin itu berapa, nggak genap 15, yang saya nggak sampai 15 itu nggak ada, malah berapa ya, saya juga lupa pasti angka berapa, cuma sedikit loh ya yang kemudian beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam kayak gitu. Nah ini kisahnya teman-teman ya. Jadi Nabi Isa ini dikisahkan di sini bahwasanya Wahab bin Munabbih berkata gitu ya. Jadi ini Wahab bin Munabbih itu bercerita kayak gitu. Nah, saya menceritakan kembali kayak gitu ya. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu pergi berkeliling ditemani oleh seorang Yahudi kayak gitu. Nah, di tangannya orang Yahudi ini terdapat satu roti. Keliru nih teman-teman. Di tangannya orang Yahudi ini ada 2 roti. Nah, adapun di tangannya Nabi Isa alaihissalam itu ada 1 roti kayak gitu. Nah, namanya orang lagi berjalan bersama-sama kayak gitu, dan Nabi Isa itu ya seorang nabi memberikan teladan. Masa berjalan bersama-sama habis itu makan sendiri-sendiri kan kayak gitu kan nggak pas kayak gitu. Akhirnya Nabi Isa itu mengatakan kepada orang Yahudi ini, kita makan bersama kayak gitu. Jadi istilahnya itu ditumpuk nih lah kayak gitu rotinya tadi itu. Berarti kan rotinya ada 3 jadinya ya. Terus kemudian orang Yahudi itu ketika ditawarin kita makan bersama itu jawabnya iya kayak gitu, setuju kayak gitu. Tapi ketika mengetahui rotinya Nabi Isa itu 1 dan rotinya dia itu ada 2, si Yahudi ini kecewa teman-teman. Coba tebak kenapa kecewa dan menyesal kayak gitu. Yang namanya makan bersama itu kan ya dinikmati bareng-bareng kan kayak gitu ya. Terus ini jumlahnya itu kan kebanyak miliknya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu, waduh nanti bagianku bisa diambil Nabi Isa kayak gitu loh, dibagi kayak gitu loh. Ya dalam hatinya itu ya ada, ya gimana kalau orang menyesal berarti kan nggak mau diberbagi kayak gitu ya dengan Nabi Isa, separuh biar 1,5 bareng kayak gitu ya. Dia itu menyesal kayak gitu. Nah teman-teman, terus kemudian Nabi Isa ini ya pergi ninggalin, mungkin Nabi Isa ini juga sudah dapat feeling ya dari Allah Subhanahu wa taala atas kondisi suasana hati si orang Yahudi tadi itu ya. Jadi Nabi Isa itu pergi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Terus kemudian saat Nabi Isa itu lagi pergi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, si Yahudi tadi tuh makan 1 roti miliknya. Biar kemudian nggak bisa berbagi lagi sama Nabi Isa kayak itu. Masya Allah. Ya apa ya? Kalau misalkan kita pakai bahasa yang agak apa ya? Sifat-sifat buruk itu apa ya, pelit kayak gitu ya, nggak mau berbagi kayak gitu, pelit kayak gitu. Ada yang 1 rotinya dia dimakan biar sama-sama dengan miliknya Nabi Isa 1, dia juga punya 1. Masya Allah kayak gitu ya. Terus akhirnya setelah Nabi Isa selesai berdoa, dia balik kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong teman-teman, ada kan di antara teman-teman yang juga begitu gitu? Ya jangan ya teman-temannya, kalau sudah dikumpulin itu, kalau sudah dikumpulin ya sudah. Maksudnya itu kalau kita ngumpulin makanan, kita makan bareng-bareng, habis itu milik teman kurang, maksudnya kita diambil lagi kayak gitu. Apalagi sembunyi-sembunyi ini orang Yahudi ini ya. Terus habis itu Nabi Isa telah berdoa, dia balik lagi. Kemudian Nabi Isa tuh bertanya kepada orang Yahudi, di manakah 1 roti lagi? Kayak gitu. Tadi kan dikumpulin rotinya ketemu 3. Doh ini sekarang kok tinggal 2 rotinya, kemana? Nabi Isa itu tanya. Kemudian orang Yahudi itu menjawab, hanya ada 1 roti. Maksudnya itu kan rotinya tinggal 1, Nabi 1, dia 1 kayak gitu. Yang 1 sudah dimakan oleh Yahudi, tapi Yahudi ini nggak ngaku kayak gitu loh. Ini loh teman-teman, sifat ya apa ya, bohongnya si Yahudi
dulu ternyata ada kisahnya seperti ini. Dan kalau sekarang misalkan kita baca berita-berita yang ada di media sosial itu tipuan, berita tipuan dari Zionis Israel itu ya wajar. Dulu mbah buyutnya ada juga yang nyontain kayak gini kayak gitu ya. Jadi itu Masya Allah ya. Terus kemudian ya Nabi Musa alaihissalam wis nggak mau ambil pusing lah, ya wis nggak apa-apa, wis kita pergi aja, kita lanjutkan perjalanan kayak gitu. Nah, akhirnya teman-teman rahimahullah ya, Nabi Isa melanjutkan perjalanan dengan si orang Yahudi tadi itu. Terus kemudian ketika melewati sebatang pohon, Nabi Isa berkata, bagaimana kalau kita tidur di bawah pohon ini hingga pagi, kayak gitu. Kemudian orang Yahudi mengatakan, lakukanlah. Akhirnya mereka berdua itu tidur di bawah pohon, kayak gitu. Ya, mungkin ini diprediksi Nabi Isa ini orang Yahudi kok nggak ngaku-ngaku ya, kayak gitu ya. Hanya mereka tidur sampai pagi kayak gitu. Dan setelah pagi hari mereka melakukan perjalanannya lagi teman-teman. Ketika melanjutkan perjalanan lagi, kemudian tidak lama kemudian mereka bertemu dengan seorang yang buta kayak gitu. Nah, Nabi Isa alaihissalam sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Ali Imran ayat 49, nanti teman-teman bisa buka Quran surah Ali Imran ayat 49. Ini tadi saya nggak sempat screenshot kayak gitu ya untuk ayat itu. Di situ berisi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, mulai dari bisa membuat burung ya menjadi hidup dari tanah, menjadi burung hidup, kemudian menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang penyakit sopak, terus kemudian menghidupkan orang mati kayak itu, dan juga mengetahui apa yang kalian makan dan apa yang disembunyikan oleh manusia di rumahnya itu udah bisa tahu kayak gitu. Itu salah satu memang mukjizatnya Nabi Isa. Nanti coba dicek di Quran ya, Quran surah Ali Imran ayat 49 kayak gitu. Kemudian Nabi Isa itu berkata kepada si orang yang buta tadi itu, bagaimana menurutmu jika aku menyembuhkan kamu? Allah mengembalikan penglihatanmu, apakah engkau akan berterima kasih? Nabi Isa berdialog sama orang buta itu. Kemudian orang buta itu bilang ya mau kayak gitu. Lalu kemudian Nabi Isa itu mengusap mata orang buta itu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang buta itu dapat melihat. Nah, ini bukti kebenaran dari firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 49 bahwasanya Nabi Isa diberi mukjizat bisa menyembuhkan orang buta kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah ya, setelah menyembuhkan buta mata orang tadi itu, Nabi Isa itu berkata kepada temannya, yaitu orang Yahudi yang seperjalanan dengan dia tadi itu kayak gitu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada temannya yang Yahudi tadi itu, demi dia Allah yang telah memperlihatkan kepadamu orang buta dapat melihat. Maksudnya setelah disembuhkan oleh Nabi Isa, apakah engkau memiliki satu roti? Jadi maksudnya Nabi Isa itu ngajak mikir, nyentuh hati kayak itu loh. Kamu sudah tahu nih aku tuh punya mukjizat bisa menyembuhkan orang buta. Nah sekarang ngaku kamu masih punya satu roti kayak gitu kan. Tadi rotinya dia 2 kayak gitu. Terus kemudian orang Yahudi itu apa jawabnya teman-teman? Dia itu masih mengelak, oh ya Allah, dia itu apa katanya? Demi Tuhan, pakai demi Tuhan lagi mengelaknya itu, ya Allah, demi Tuhan hanya ada satu roti, Masya Allah ya. Nabi Isa pun terdiam, aduh ini maksudnya itu, ya Allah sudah lihat ada mukjizat gini kok nggak mau jujur kayak itu loh, masih berbohong, masih tetap pelit. Ya Allah kayak itu. Nah setelah itu ya sudah lanjut aja perjalanan kayak itu. Akhirnya Nabi Isa lanjutin lagi perjalanan dengan orang Yahudi tadi itu. Terus kemudian mereka melewati seekor rusa kayak gitu. Ketika melewati seekor rusa kayak gitu, kemudian Nabi Isa ini memanggil rusa itu kayak gitu. Jadi rusa itu dipanggil oleh Nabi Isa lalu menyembelihnya dan memakannya. Nah setelah Nabi Isa menyembelih dan memakannya, itu Nabi Isa itu berkata kepada rusa tadi itu, setelah disembelih tadi itu ya, berdirilah dengan izin Allah wahai rusa, maka rusa itu hidup kembali. Nah ini juga menunjukkan kebenaran dari firman Allah bahwa Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Kalau dalam Al-Quran itu menghidupkan orang yang sudah wafat. Ini rusa, terkait dengan rusa yang dihidupkan kembali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Lalu teman-teman ya,
melihat rusa bisa hidup setelah disembelih itu, apa kemudian yang dilakukan oleh Nabi Isa? Nabi Isa itu ya mendengar laki-laki yang menjadi sahabat teman berjalannya tadi, yaitu orang Yahudi itu ngomong Maha Suci Allah kayak gitu. Jadi kagum dia tuh, dia Maha Suci Allah gitu ya. Ya memang ajarannya yang dibawa oleh Nabi Musa ya, yang diajarkan kepada Bani Israel, bahkan semuanya ajaran agama yang dibawa oleh Nabi itu adalah agama tauhid, yaitu agama yang mengajarkan untuk kemudian mengimani Allah sebagai Al-Khaliq dan kemudian mentaati syariat-syariat yang dibawa oleh para nabinya kayak gitu ya. Maka orang Yahudi ini juga mengenal Allah kayak gitu loh ya. Terus kemudian Nabi Isa berkata kepada si Yahudi tadi itu, demi dia Allah yang telah memperlihatkan mukjizat ini, siapakah yang memakan roti ketiga itu? Maksudnya Nabi Isa itu mungkin kan dia itu jujur ngomong kayak gitu loh ya. Sudah melihat mukjizat 2 kali kayak gitu loh. Orang Yahudi itu menjawab teman-teman. Ternyata orang Yahudi itu tetap menjawab, hanya ada 1 roti. Ya Allah, sudah 2 kali lo melihat mukjizat tetap seperti ini. Masya Allah ya. Nah, kemudian teman-teman rahimakumullah ya, kita lanjutkan lagi kisahnya. Terus kemudian ya, mereka melanjutkan lagi perjalanan ya. Sampailah kemudian mereka itu tiba di sebuah perkampungan ya. Nah, ketika tiba di perkampungan ini teman-teman, tiba-tiba di dekat mereka itu ada 3 batu besar terbuat dari emas kayak itu. Nah ini nih ya, kalau sudah melihat emas, bagaimana teman-teman ya, apa yang akan terjadi pada orang Yahudi ini kayak gitu. Kemudian Nabi Isa berkata, 1 untukku dan 1 untukmu dan 1 lagi untuk orang yang punya roti ketiga. Masya Allah. Ya Allah, Nabi Isa ini Masya Allah benar-benar beliau itu mengajari apa ya, mengajarkan akhlak kayak gitu ya, itu dengan hikmah kayak itu loh ya. Ya, kemudian apa ketika mendengar kata Nabi Isa bahwasanya 1 ini untukku, 1 untukmu dan 1 lagi untuk orang yang punya roti ketiga kayak gitu. Tadi kan ditemukan tiba-tiba ada 3 batu emas, batu besar terbuat dari emas kayak gitu. Maka jawabannya orang Yahudi tadi itu apa teman-teman? Akulah yang punya roti ketiga itu. Aku makannya ketika aku sedang berdoa. Allahu Akbar. Akhirnya si Yahudi tadi itu mau takluk kepada Nabi Isa dan mau terbuka, mau jujur setelah mendengar, melihat kayak gitu, melihat batu emas besar kayak gitu, dan dia ingin mendapatkan 2 batu emas kayak gitu. Masya Allah, benar-benar dunia kayak gitu ya dijadikan indah dalam pandangan mata kayak gitu ya. Akhirnya Yahudi itu mau takluknya dengan begitu. Kemudian apa jawabnya Nabi Isa teman-teman, setelah mengetahui orang Yahudi itu mau jujur setelah diiming-imingin tadi tuh, bukan diiming-imingi ya, setelah mendengar perkataan Nabi Isa bahwasanya 3 batu emas tadi dibagi 1 untuk Nabi Isa, 1 untuk dia, dan 1 untuk orang yang punya roti ketiga, dan dia langsung mengaku kalau dialah yang makan roti ketiga itu kayak gitu ya. Masya Allah. Kemudian Nabi Isa berkata, jika demikian semua batu itu milikmu. Masya Allah ya. Nabi Isa memberikan balasan atas kejujuran kejujuran si orang Yahudi itu. Akhirnya oleh Nabi Isa ketiga-tiganya diberikan kepada si Yahudi tadi itu, dan orang Yahudi tadi itu ditinggalkan oleh Nabi Isa setelah itu. Nabi Isa meninggalkannya dan orang Yahudi itu bersama batu besar emas di dekat ya bersama dia kayak gitu. Dia tidak sanggup membawanya, gimana membawa batu segede ini terbuat dari emas kayak gitu, sedangkan dia sendirian, sedangkan Nabi Isa meninggalkannya kayak gitu. Ya teman-teman, tadi itu tiba-tiba loh ya munculnya 3 batu emas tadi itu ya. Ini benar-benar mengajarkan ya, pengajaran penuh hikmah sekali kayak itu ya. Kemudian setelah Nabi Isa pergi, si orang Yahudi tadi itu kan nungguin 3 batu besar emas karena dia nggak bisa mengangkatnya kayak gitu. Jadi sedang tidak lama, tiba-tiba lewatlah 3 orang. Dan apa kemudian yang terjadi teman-teman?
mereka membunuh laki-laki Yahudi tadi itu dan kemudian mengambil 3 batu besar emas tadi itu. Ya Allah, akhirnya dia wafat, teman-teman. Terus kemudian akhirnya kan 3 batu besar tadi itu dikuasai oleh 3 orang kayak gitu. Nah, kemudian 2 di antara 3 orang tadi itu berkata kepada salah satu di antara mereka, pergilah ke kampung terdekat untuk beli makanan. Mereka ternyata lapar, teman-teman. Terus kemudian, ya tadi kan yang berkata kan 2 orang berkata kepada salah satunya untuk kemudian pergi ke kampung mencari makan. Nah, kemudian 2 yang berkata tadi itu yang menyuruh orang yang ketiga untuk ke kampung tadi itu saling ngomong, nanti kalau dia sudah kembali kita bunuh si orang yang mencari makan tadi itu, temannya disuruh cari makan. Terus kemudian teman-teman, ini benar-benar ya Allah, dan mereka itu terpukau kayak itu dengan batu emas besar tadi itu. Terus kemudian rencana jahat mereka berdua ingin membunuh temannya yang ketiga kan, yang disuruh mencari makan tadi itu. Terus kemudian si yang mencari makan pun, teman-teman, itu dalam hatinya berkata apa? Aku akan memberi racun pada makanan ini sehingga 2 temanku mati dan aku bisa menguasai 3 batu besar emas itu. Astagfirullahaladzim. Dan apa kemudian yang terjadi, teman-teman? Datanglah 1 orang yang pergi ke kampung cari makan tadi itu. Dia membawa makan, terus kemudian dibunuh oleh 2 orang temannya tadi itu. Akhirnya dia mati. Dia nggak dapat apa-apa. Kemudian setelah membunuh temannya, 2 orang tadi itu memakan makanan yang dibawa oleh temannya tadi itu yang telah diracun. Akhirnya matilah ketiga orang itu, dan akhirnya di dekat 3 batu besar tadi itu mati 4 orang. Masya Allah. Kayak gitu, teman-teman, dunia. Ya. Terus kemudian setelah beberapa waktu kemudian datanglah Nabi Isa. Ketika melihat 4 mayat tergeletak di dekat batu besar itu, kemudian Nabi Isa datang bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi Isa berkata apa? Demikianlah dunia memperlakukan penghuninya, maka berhati-hatilah kamu. Dan demikianlah, teman-teman, kisah Nabi Isa alaihissalam, orang Yahudi dan batu emas. Nah, sekarang apa kebaikan yang bisa kita petik dari kisah ini? Teman-teman rahimakumullah, kebaikan pertama yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bahwasanya kisah tadi, ketika si orang Yahudi tadi itu menyesal kayak gitu ya, menunjukkan kepada Nabi Isa bahwasanya dia memiliki 3 roti, kemudian Nabi Isa cuma punya 1 roti, kemudian Nabi Isa setelah ketika berdoa dia memakan 1 rotinya sehingga tinggal sama satu-satu kayak gitu ya. Itu mengajarkan apa? Jangan kikir dan jangan mengambil kembali apa yang sudah disedekahkan. Jangan menyesal kita itu ketika sudah menyedekahkan sesuatu kayak gitu. Jadi ya sudah, kalau kita dikasih nikmat oleh Allah kayak gitu dan kita itu sudah mensedekahkannya, ingin memberikannya, ya jangan menyesal ketika melihat ternyata misalkan ya ternyata yang dikasih itu sudah punya atau kemudian hal-hal yang lain kayak gitu, maka kemudian harus segera diluruskan kembali niatannya. Dan kemudian kita jangan menjadi orang yang kikir kalau memang kita itu punya hal yang berlebih kayak gitu ya. Jadi itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surah Al-Lail ya. Di situ di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Shadaqallahul azim. Di situ di ayat itu Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wa amma man, dan adapun ya siapa yang bakhil kayak gitu, wastaghna, dan merasa cukup tidak membutuhkan Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan juga mendustakan hal yang baik kayak gitu ya, pahala kayak gitu,
Maka Allah itu fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan memudahkan jalan baginya dalam kesukaran kayak gitu. Wa mayukhni, dan tidaklah berguna kayak gitu ya kekayaannya tadi itu ya apabila dia telah binasa kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah ya. Jadi ayat ini sangat jelas sekali ya. Allah itu enggak suka sama orang-orang yang kikir ya. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir ya sama ya diterangkan bahwasanya kita dilarang untuk kemudian kikir, untuk kemudian pelit kayak gitu ya. Terus kemudian juga Allah kemudian terhadap orang-orang yang kemudian merasa tidak membutuhkan Allah kayak gitu ya. Maka kemudian dan juga mendustakan pahala akhirat, maksudnya di situ diterangkan dalam tafsir dari Ibnu Katsir bahwasanya di situ mendustakan yang terbaik atau pahala yang terbaik itu maksudnya mendustakan akhirat kayak gitu. Maka nanti oleh Allah akan dimudahkan jalannya jalan menuju kesengsaraan. Maksudnya di situ diterangkan adalah jalan kepada keburukan. Akhirnya dia itu malah hartanya tadi itu nggak barokah, akhirnya malah memudahkan dia untuk berbuat jahat kayak gitu ya, berbuat buruk dengan hartanya tadi itu, bukan kemudian hartanya itu untuk mentaati Allah dan Rasulnya seperti itu ya. Ya tadi ya dari kisah tadi kan sangat jelas sekali teman-teman. Kemudian rotinya tadi itu bermanfaat ketika dia itu kemudian mengaku jujur setelah melihat batu emas 3 itu kan nggak bermanfaat karena ternyata dia setelah itu mati kayak gitu. Ya Allah, itu ya teman-teman kebaikan pertanyaan bisa batik. Teman-teman rahimakumullah, kebaikan yang bisa kita petik dari kisah tadi itu yang kedua adalah jangan jujur karena dunia kayak gitu. Jadi tadi itu Yahudi tadi itu memberikan pelajaran bagi kita ya. Dia jujur setelah melihat dunia 3 batu besar emas dan tawaran Nabi Isa bahwasanya 1 untuk si Yahudi tadi itu dan 1 bagi pemilik roti ketiga, dan dia langsung jujur bahwasanya dialah yang pemilik roti ketiga dan yang telah memakannya kayak gitu. Dan jujurnya tadi itu adalah karena dunia kayak gitu. Maka jujur yang demikian ini nggak ada nilainya apa-apa kayak gitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jujur berkata yang benar yang bernilai di hadapan Allah itu adalah yang dilakukan di bawah kesadaran bahwasanya berkata yang benar itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 kayak gitu. Allah di situ berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Tadi saya baca semuanya 70 sama 71 ya. Jadi di ayat 70 itu teman-teman, Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita, menyeru seluruh kaum beriman yang beriman disuruh oleh Allah, ittaqillaha, bertakwalah kalian ya, ittaqullaha, bertakwalah kalian itu kepada Allah, dan waqulu, dan berkatalah qaulan, perkataan sadida yang benar kayak gitu. Perkataan yang benar itu apa ya? Perkataan yang kemudian benar ya, tidak mengandung dusta di dalamnya ya, terus kemudian juga tidak mengandung hal yang kemudian berupa ejekan, celaan kepada yang lainnya, dan juga perkataan yang mengajak kepada kebaikan, kemudian mencegah kepada yang mungkar kayak gitu ya, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kayak gitu. Itu adalah perkataan-perkataan yang benar kayak gitu. Dan kemudian di ayat 71-nya itu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya itu adalah balasan yang Allah berikan kepada mereka yang bertakwa, yang berkata dengan benar, maka Allah akan memperbaiki amal-amalnya, mengampuni dosa-dosanya, dan Allah kuatkan dalam ayatnya itu ya, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mayyuti'illaha wa rasulahu kayak gitu ya, maka sungguh kayak gitu dah. Di situ Allah menggunakan fakot itu diikuti dengan faza dalam bentuk madi kayak gitu ya, maka itu adalah
tahqiq taukid kayak gitu ya, mengkuat, maksudnya itu bener-bener kayak gitu, bener-bener dia itu menang ya, dalam kemenangan yang agung kayak gitu. Karena ya memang mentaati Allah dan Rasulullah di sini bukan cuma berkata yang benar aja teman-teman, ya konteksnya ya luas sekali kayak gitu ya. Maka kemudian balasannya dari Allah itu pun juga luar biasa kayak gitu ya. Faqad faza fawzan azima itu. Ya kalau kita kan taat pada Allah ya sih milih-milih mana yang kira-kira ya nggak berat-berat solusinya kayak gitu ya. Jadi ya sebenarnya mungkin kita berusaha untuk jujur berkata benar karena Allah, perintah Allah, bukan kita berkata benar karena dunia. Tidak pula kita berdusta karena dunia kayak gitu loh ya. Dunia itu konteksnya banyak teman-teman, tidak hanya urusan harta aja kayak gitu loh, tapi urusan dunia ya, hal-hal yang sifatnya duniawi kayak gitu ya, yang itu menjadi alasan berkata benar dan berkata bohong itu jangan dijadikan alasan dunia itu, tapi jadikanlah berkata benar itu memang perintahnya Allah kayak gitu, meskipun kita tidak mendapatkan balasan apa-apa dari dunia kayak gitu. Kenapa? Karena ya faqad faza fawzan azima kayak gitu, kemenangan itu, balasan itu ya balasan dari Allah kayak gitu. Mengampuni dosa-dosa itu kan Allah, bukan manusia kayak gitu. Adapun manusia kan memaafkan kayak gitu. Nah, itu pelajaran kedua yang bisa kita petik dari kisah tadi itu. Teman-teman rahimakumullah, kebaikan yang ketiga yang bisa kita petik adalah jangan tertipu dengan dunia. Kita dalam bahasan Tazkiyatun Nafs, pilar kedua dari Tazkiyatun Nafs yaitu memahami dunia, dan kita sudah bahas dunia kayak gitu ya. Allah sudah mengabarkan apa itu dunia kayak gitu ya dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20. Teman-teman masih ingat kayak gitu ya. Allah di situ menerangkan bahwasanya dunia itu la'ib wa lahwun wa zinatun wa katsira wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad kayak gitu ya. Dan teman-teman rahimakumullah ya, di situ sangat terang sekali Allah menerangkan bahwasanya ya berbangga-bangga di antara kamu serta berlomba dalam hal kekayaan. Contohnya tadi itu si orang Yahudi tadi itu dan 4 orang Yahudi bersama-sama yang kemudian wafat karena memperebutkan 3 batu besar emas kayak gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwasanya ya begitu dunia itu ya seperti senda gurau. Senda gurau itu sifatnya enggak seterusnya senda gurau. Artinya kadang orang sedih, kadang orang tersenyum, kadang orang bahagia, kadang orang menangis kayak gitu. Artinya dunia itu ya begitu, gak ada yang kekal. Kalau tersenyum tidak akan tersenyum selamanya, kalau sedih tidak akan sedih seterusnya. Ya mentok-mentoknya menghentikan tertawa dan menghentikan sedih itu apa? Ya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Dan juga dikatakan bahwasanya Allah sudah mengabarkan dunia itu adalah, kita kan sudah ngerti kemarin itu, dunia itu lain permainan. Kalau permainan ya tadi itu bersaing, di situ ada nafsu diantaranya untuk memperebutkan 3 batu besar emas itu. Ya betul kan kayak gitu. Ya Allah kayak gitu ya teman-teman ya. Kisah orang-orang yang memperebutkan 3 batu emas. Nah, teman-teman rahimakumullah, pelajaran atau kebaikan yang bisa kita petik yang keempat dari kisah Nabi Isa alaihissalam, orang Yahudi dan 3 batu besar emas tadi itu apa? Mengajarkan kita itu untuk qanaah dengan dunia. Qanaah itu cukup kayak gitu. Maksudnya tuh nggak rakus dengan dunia gitu loh teman-teman. Jadi di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Allah di situ berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Teman-teman, inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita harus memperlakukan dunia.
selain ayat tadi itu ya, selain Al-Hadid ayat 20 kayak gitu ya. Jadi di ayat ini itu terang sekali Allah itu menyuruh kita kayak gitu, wabtaghi kayak gitu, wabtaghi fima, dan carilah kayak gitu ya, fima atakallahu darul akhirah kayak gitu. Carilah apa-apa yang Allah berikan dari negeri akhirat, maksudnya itu pahala negeri akhirat kayak gitu ya. Dan walatansa, dan janganlah engkau lupa nasibaka, hak kalian, bagian kamu minat dunia, dari dunia kayak gitu. Jadi artinya di situ Allah itu menyuruh kita yuk cari pahala dunia, dan juga kemudian jangan melupakan kita itu dengan carilah kita itu pahala untuk akhirat kayak gitu ya. Terus kemudian jangan lupa melupakan bagian kita atas dunia kayak gitu. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu diterangkan bahwasanya kita itu oleh Allah itu juga, artinya ayat ini kayak itu loh, walatan sanasi bakal minat dunia, itu artinya ya kita itu mencari dunia itu diperbolehkan, malah disuruh oleh Allah kayak gitu ya. Kemudian untuk apa? Ya mencari dunia, harta dan sebagainya tadi itu adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seperti itu. Dan tentunya kita masih ingat bahwasanya kita kan oleh Allah diciptakan untuk beribadah, dan semua yang kita lakukan adalah ibadah kan begitu. Nah, maka kemudian sebagaimana yang diterangkan dalam Tazkiyatun Nafs kemarin ya, ya terkait dengan pilar Tazkiyatun Nafs yaitu ibadah kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah, jadi di situ artinya kita itu terhadap dunia itu boleh kemudian kita itu mencari kayak gitu loh. Tapi kemudian carilah dunia, tapi kemudian untuk akhirat kayak gitu. Sehingga kemudian apa? Makanya kemudian Allah ikuti ayat di ayat itu, wa ahsin, dan berbuatlah baik kama sebagaimana Allah terbuat baik kepada kita, berbuat baik kepada sama manusia. Akhirnya ketika kita itu mencari dunia untuk urusan dunia dan akhirat kita, maka kemudian kita itu akan berbuat baik kepada yang lainnya, tidak saling menyikut, tidak saling menjegal, tidak akan saling menghadang, tidak saling menghancurkan, tidak saling menjatuhkan, tapi akan berbuat baik kepada yang lainnya. Kenapa? Karena niatannya mencari dunia tadi itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka dikumpulkan untuk melaksanakan perintahnya Allah. Karena banyak sekali kan perintahnya Allah yang juga membutuhkan uang kayak gitu. Yang ibadah mahdoh, haji, umroh, zakat perlu uang, infak, sedekah perlu uang, perlu harta. Kemudian mencukupi keluarga, ibadah wairu mahdoh, mencukupi keluarga, kemudian menyekolahkan anak dan sebagainya, memberi kebutuhan baju dan sebagainya, itu semuanya butuh harta kayak gitu. Maka kemudian harta yang mencarinya kan untuk mencari keberkahan, kebaikan, akhirnya tidak saling menyakiti yang lainnya, kan berbuat baik kepada yang lainnya dan menghilangkan iri dan dengki. Kenapa? Karena masing-masing Allah beri jatah masing-masing, seperti itu. Masya Allah ya. Dan di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kalian itu berbuat fasad, kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, kerusakan salah satunya adalah berbuat jahat kepada sama manusia. Kayak tadi itu kisahnya 4 orang Yahudi tadi itu memperebutkan batu emas. Semuanya berniat untuk saling membunuh, hanya memperebutkan dunia. Dan akhirnya dunia itu malah kemudian mematikan mereka semuanya kayak gitu. Itu Masya Allah ya, seperti itu pelajaran yang kita bisa petik, kebaikan bisa petik dari kisahnya Nabi Isa alaihissalam, orang Yahudi dan 3 batu besar emas. Dan semoga kisah ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semuanya kayak gitu ya, sehingga kita bisa menundukkan dunia bukan di dalam hati kita. Orang bijak mengatakan letakkanlah dunia di tanganmu kayak gitu ya, terus kemudian letakkanlah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam hatimu kayak gitu ya, sehingga kita bisa memperlakukan dunia itu dengan tepat kayak gitu. Dan semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meniti kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri kajian online hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila ada salah dan kurangnya,
Itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.